kalau kita ikut itu agak susah ya. Gimana kalau pertama ini saran kerja di-share melalui sekarang kan dari banyak ya Mbak, apa mau lewat WA atau medsos yang lain lah. Biar kita nyatet ini terburu-buru ini juga kita nggak paham juga ya, maksudnya mana jauh nggak kelihatan. Terus yang berikutnya gini, koleksi saya punya koleksi PBB ya Mbak. Nah itu hanya dengan satu lokasi, artinya lokasi itu hanya di sekarang saat itu hanya di 5D. Bisa nggak dengan satu lokasi? Tetapi sumber informasinya berbeda-beda. Artinya ada buku, ada serial, ada laporan, ada dokumen. Itu bisa atau tidak untuk dijadikan pathfinder. Yang berikutnya yaitu kalau misalnya anotasi itu kan kata Mbak Tati tadi bahwa anotasi bisa mengambil dari mana-mana saja dalam bahasa asing itu sendiri. Misalnya saya menemukan dalam bahasa asing misalnya bahasa Inggris, bisa nggak kita gunakan gitu? Apa harus kita transfer ke dalam bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Terima kasih. Ya, pertama koleksi PBB memang terdiri atas berbagai jenis, berbagai bentuk ya, ada buku, ada serial dan lain-lain. Apakah itu boleh? Tidak, karena koleksi perpustakaan nasional bukan koleksi PBB saja, ya. Jadi koleksi PBB mau dicantumkan harus mencantumkan lagi koleksi yang lain. Karena pemustakaan kita tidak mau tahu ini koleksi PBB atau koleksi lain, tidak. Jadi rujukan dia pada subjek itu rujukan ke koleksi-koleksi yang lain. Kasihan kalau cuma PBB saja yang dia peroleh, terus dia nyari lagi di buku, nyari lagi di serial. Yang kedua, anotasi. Anotasi itu di rumusan di Juknis, anotasi misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ibu tadinya anotasi di bukunya bahasa Inggris, terjemahkan dulu. Karena bagaimanapun pemustakaan kita akan sangat tertolong kalau dia cepat memperoleh informasi dari bahasa Indonesia. Ya, oke. Gimana moderator? Moderator. Sepertinya masih banyak yang mau tanya ibu. Jadi satu. Sebentar saya lapor dulu ya ke Bu Tuti. Bu Tuti, andai kan tidak tercapai kita membuat pathfinder hasilnya hari ini, bagaimana? Karena mereka ternyata masih banyak yang ingin bertanya. Gimana itu Bu Tuti? Apakah ini yang penting sekarang daftarkan siapa mengerjakan apa, nanti dikerjakan di tempat masing-masing. Bu Fati, mungkin nanti kalau nggak selesai di sini kan masih ada acara yang bulanan itu ya. Nah nanti mungkin masih bisa dibahas khusus untuk praktek membuat pathfinder. Kita jadwalkan seperti itu. Tapi terserah Bu Fati aja mau bagaimana. Oke. Kasih Bu Tuti, saya tuh inginnya ya supaya teman-teman nanti tidak bingung lagi ketika di lapangan. Bagaimana kalau kita berikan waktu lagi untuk bertanya kalau masih mau bertanya? Ya, oke. Oke, saya serahkan ke Ibu moderator. Ya, Bapak Ibu masih ada yang belum puas, masih banyak pertanyaan. Sebelah kanan dulu ya Bu. Mas Ais. Oh ya silakan. Sedikit aja pertanyaannya, karena kalau mungkin kita tidak hanya berorientasi kepada angka kredit ya, tapi kepada pemustaka juga. Nah kaitannya dengan update misalnya kita sudah bikin misalnya kalau Bu Mulyani sudah bikin pustaka muslim gitu ya, kemudian sudah disetorkan, sudah dinilai. Nah setahun kemudian atau dua tahun kemudian banyak buku-buku baru terkait dengan itu. Nah itu apakah yang bersangkutan yang harus membuat lagi atau melanjutkan update atau pustakawan yang lain bisa membuatkan gitu? Seperti itu, karena kaitannya dengan tadi ya tentang waktu ya penerbitan. Terima kasih. Terima kasih. Gini, memang tadi ada juga yang mirip-mirip ya. Saat ini Ibu Fajrianingsih sudah membahas tentang narkoba sampai dengan koleksi tahun 2015 ya atau 2016. 2-3 tahun lagi kan koleksi bertambah. Apakah yang bersangkutan yang melengkapi atau boleh pustakawan lain? Kalau menurut saya boleh pustakawan lain asal dia
memverifikasi dulu data mana yang sudah pernah muncul. Jadi lihat dulu karyanya Ibu Fajria, ambil narkoba karena Pathfinder ini harus ada di layanan referensi. Nah, ambil dulu mana contohnya yang sudah, jadi yang baru-baru saja. Saya kira boleh pustakawan yang lain, tidak harus pustakawan yang pernah membuat. Ya. Yang penting dia verifikasi. Seperti dulu ya, dulu ketika membuat Bibliografi Nasional Indonesia, itu tambahannya kita ngecek dulu, verifikasi dulu mana yang sudah, mana yang belum. Jadi yang tambahannya versi kedua oleh orang lain. Ya. Masih ada Pak? Oh, Ibu Juli, ya silakan Bu. Mic-nya tolong Mas. Terima kasih Bu Fadli dan Bu Hanita untuk penjelasan mengenai Pathfinder ini. Tetapi ada yang mau saya tanyakan, karena begini, bila kita membuat Pathfinder, tidak semua jumlah entry dari Pathfinder itu sama. Misalkan saja, bila kita membuat komunikasi di Perpustakaan Nasional itu banyak, tetapi bila kita membuat misalkan yang tidak komunikasi, katakanlah musik-musik tradisional Batak, tetapi membahas ini tentu sama capeknya, karena itu terkait dengan bagaimana kita men-searching, bahkan melihat ke koleksi langsung di berbagai tempat di Perpustakaan Nasional terhadap koleksi-koleksi tersebut. Nah, maksud saya begini, bila hanya dinilai, ini untuk pustakawan yang mulia, bila hanya dinilai dari berapa entry tentang koleksi tersebut, tentu sangat kecil. Padahal kita hampir sama itu dalam penelusuran dan dalam mengerjakannya. Maksud saya begini, bila saya membahas tentang musik tradisional Batak, walaupun entry-nya hanya 20 atau 30 mengenai koleksi tersebut, tetapi tidak hanya penilaian terhadap jumlah entry itu yang sudah tertentu pada jabung kita. Maksud saya, setiap kita membuat satu topik, bila kita mengajukan ke tim penilai, setelah itu dibuat satu seperti terbitan, per terbitan. Musik tradisional Batak menjadi satu terbitan, berarti satu subjek, ada seperti buku gitu Bu. Nah, jadi ada penilaian terhadap per satu topik selain dari jumlah entry tersebut. Karena membuatnya sama, artinya sama konsentrasinya Bu. Nah, bila hanya per entry, kalau komunikasi bisa 3.000 entry, sedangkan musik tradisional tadi hanya 60 bahkan atau 100. Nah, tentu kalau hanya dinilai dari itu sedikit sekali. Bila itu menjadi satu buku, misalnya musik tradisional, koleksi tentang musik tradisional Batak di Perpustakaan Nasional itu menjadi satu buku, itu tentu lebih baik. Nah, maksud saya, apakah ini bisa dilakukan setiap orang yang mengajukan Pathfinder tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Sekarang kita jangan mikir capeknya dulu ya. Dan hasil kita ingat yang dinilai adalah bukan proses, tapi hasil, output yang dinilai, bukan proses kita mencari-cari. Pertama itu ya. Yang kedua, antara mencari buku Batak dan mencari komunikasi itu capeknya sama. Sekarang gini, kalau ternyata seperti itu, Ibu boleh beralih ke subjek yang lain. Pertama, Ibu boleh beralih ke subjek yang lain. Yang kedua, apakah kalau Pathfinder itu dinilai lantas kalau kita membuat buku ya, buku tentang musik Batak, dinilai kalau Ibu membuat buku musik Batak dan memenuhi persyaratan, dinilai ya. Tetapi dari Pathfinder lantas dijilid nilainya 2, tidak seperti itu. Pathfinder dijilid itu nilai untuk Pathfinder. Tapi kalau Ibu mau membuat buku, persyaratan membuat buku itu dipenuhi, dinilai ya. Masih ada lagi Bapak Ibu?
silakan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatmi. Ibu, saya ingin menanyakan masalah subjek yang didaftar. Bolehkah kita menentukan periodisasi, misalnya makanan tradisional dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nanti yang di muda-muda yang di bawah kita bisa meneruskan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Maksudnya di judul subjeknya nanti ada tambahan tahun. Jadi dibatasi, apakah boleh? Terima kasih. Ya, boleh sekali. Boleh. Ya, karena itu sangat spesifik. Ada ibu? Ya, bisa. Oh ya, silakan. Mohon izin Bu berbagi pengetahuan saya tentang Pathfinder. Jadi tadi saya menangkap ada permasalahan mengenai subjek dan permasalahan mengenai entry. Tadi kan ada yang bertanya-tanya ketika ada yang mengambil subjeknya umum, ketika ada lagi mungkin Pathfinder yang subjeknya lebih spesifik, apakah akan terjadi pengulangan atau tidak pada entry-nya. Yang saya pahami tentang Pathfinder, jadi mau subjeknya umum atau spesifik, seharusnya entry-nya tidak beririsan seperti itu. Jadi ketika misal contoh saya mengambil Pathfinder tentang biologi, maka yang saya masukkan sebagai entry adalah koleksi-koleksi yang berada di bawah tajuk subjek biologi. Nah, di biologi itu kan dia punya subkomunitas seperti botani atau zoologi atau dan yang semacamnya, itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam Pathfinder si biologi ini. Jadi nanti ada Pathfinder khusus lagi tentang biologi atau botani. Jadi sebaiknya tidak ada kekhawatiran tentang pengurangan entry jika kita mau membuat Pathfinder yang lebih spesifik ataupun Pathfinder dengan subjek yang umum. Karena patokan kita tajuk subjek yang tajuk subjek pada koleksi yang akan kita indeks berdasarkan judul Pathfinder-nya. Terus mengenai entry Bu, tadi kita mengarahkan yang di entry adalah yang menjadi koleksi perpustakaan nasional. Tapi apakah bisa kita mengarahkan pada hal-hal yang di luar perpustakaan nasional, tapi itu bisa diakses dari perpustakaan nasional. Jadi kalau dulu yang saya kerjakan, saya juga mencantumkan web-web yang terkait dengan subjek yang saya jadikan Pathfinder itu, karena hal-hal itu walaupun tidak bagian sebagai koleksi perpustakaan tersebut, tapi bisa diakses dari perpustakaan tersebut. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusat. Betul itu yang disampaikan, itu betul sekali. Tetapi dalam kenyataannya kalau kita mengambil web-web yang dari luar perpustakaan nasional itu tidak membantu secara cepat perpustakaan kita. Kita khawatir. Saya beberapa kali mengambil web dari luar, beberapa tahun berikutnya saya cari lagi udah nggak bisa ditemukan lagi. Saya khawatir itu terjadi. Untuk menghindari itu, kita gunakan aja yang ada koleksinya di perpustakaan nasional. Kelak kalau kita sudah benar-benar oke, ya, mungkin kita akan mengarah ke sana ya. Tapi sekarang ini pengalaman saya mengambil web dari internet ya, tapi beberapa waktu kemudian web itu nggak bisa ditelusur lagi. Itu Pak, ya, itu kekhawatiran. Yang kedua tadi kalau subjeknya umum, terus yang penting tidak beririsan, itu benar. Tapi kan kita, pustakawan kita ini misalnya biologi itu kan sangat umum. Itu harusnya yang namanya biologi semua masuk di situ. Karena itu batasi aja, kalau mau biologi yang lebih spesifik, yang spesifiknya aja. Ya, karena kalau perpustakaan kita mau mencari biologi yang lebih spesifik, misalnya apanya ya? Apa tadi katanya? Botaninya, botani aja yang kita angkatkan itu lebih enak. Ya, mencarinya lebih enak, lebih terarah, gitu, ya Pak ya. Betul kalau teori Pak Irsan katakan itu memang benar ya. Tapi dalam kenyataan di perpustakaan nasional saat ini belum bisa Pak, keterbatasan kita. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi?
Mas Agung ya, silakan Mas. Setengah satu Bu, somanya. Setengah satu. Ini setengah satu. Isoma 1 jam, setengah 2 masuk. Jadi bapaknya agak lama kan durasinya. Ya Bu, selamat siang. Masalah tadi apa topik-topik yang apa khususnya yang ada yang topik khusus dan umum tadi. Jadi kalau di melihat subjeknya yang terlalu umum dan subjek yang khusus, saya pikir bisa jadi seperti kata Esa tadi, memang tidak harus beririsan. Khususnya misalkan kita punya kalau tadi ada usulan topik sastra klasik ya. Saya ada contoh misalkan dalam naskah ada tema Arodedes itu dalam sastra klasik. Terus itu ditulis ulang dalam Arodedes misalkan Pram. Itu dalam masih judul tema yang sama, topik yang sama. Lalu ada lagi misalkan penulis baru dengan Arodedes juga dengan di tahun yang terbaru. Jadi istilah klasik ini mungkin tidak harus berdasarkan media bahan pusakanya, tapi bisa bisa dibatasi oleh tadi yang dibilang mungkin wilayah, misalkan seperti Bendang, sastra Jawa mungkin masih ada sastra Jawa yang lain, ada sastra Jawa Kunonya mungkin bisa, atau sastra Jawa Petangahnya mungkin bisa. Jadi tidak perlu ditakutkan sebenarnya masalah duplikasi subjek untuk Pak Presiden. Masuk. Oke, ini masukan ya. Ya, saya katakan itu kita jangan ngambil subjek yang luas gitu aja, supaya lebih spesifik juga teman-teman yang lain bisa